Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami bertiga. Di sini kami akan memaparkan makalah ilmu pengetahuan sosial yang berjudul Masa Kemerdekaan 1945 sampai 1950. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Fatrosi, Saya Iromi, saya Hafid. Oke, lanjut saja kita paparkan makalah ilmu pengetahuan sosial ini yang berjudul Masa Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Ya, bab 1 pendahuluan akan dibacakan langsung oleh saudara Fatrosi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kemerdekaan Indonesia telah memasuki usia 76 tahun. Pencapaian kemerdekaan memerlukan perjuangan yang sangat tinggi dari para pahlawan yang ditandai dengan proklamasi. Proklamasi merupakan suatu simbol yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia, karena dari situlah bangsa Indonesia baru akan dapat menata diri untuk diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Akan tetapi, kemerdekaan yang diraih Indonesia pada tahun 1945 tidak serta-merta mendapatkan pengakuan dari negara-negara di seluruh dunia. Beberapa ancaman setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sehingga masih harus berjuang untuk mempertahankannya. Di berbagai daerah muncul perlawanan-perlawanan melawan penjajah yang kembali lagi ke Indonesia setelah kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Berbagai serangan tersebut menuntut rakyat Indonesia, terutama para pemimpin untuk menjaga kestabilan negara pasca kemerdekaan untuk mempertahankannya. Dalam mempertahankan kemerdekaan tidak lepas dari salah satu pahlawan Indonesia yang tercatat dalam sejarah, yaitu Halim Perdana Kusuma. Halim dilahirkan di Sampang, Madura pada 18 November 1922. Setelah lulus dari SD dan SMP, melanjut ke SMA untuk pribumi Indonesia, ia bergabung dengan Olimpiade School for Inland Spring, Ambatenan, sebuah sekolah untuk mendidik penduduk pribumi Indonesia untuk pemerintahan di Magelang. Namun pada tahun kedua ia memutuskan untuk keluar dan bergabung Akademi Angkatan Laut di Surabaya untuk bergabung sebagai tentara Hindia Belanda. Setelah mendapatkan pendidikan di akademi tersebut, ia sempat bergabung dengan tentara NKRI di bagian penerangan. Selama Perang Dunia Kedua, beliau pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force sebagai navigator dengan pangkat Wing Commander dan bertugas di Skadron pengembang pesawat dan Kester. Dan selama bertugas, beliau telah menjalankan 44 misi pengembangan di seluruh Eropa. Setelah Perang Dunia II berakhir, beliau kembali ke Indonesia. Pada saat itu, dia masih tergabung dengan Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Tetapi beliau lebih memilih bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan dan telah menjalankan beberapa misi sampai dia gugur dalam tugas. Selanjutnya, urusan masalah dan punya masalah akan disampaikan oleh saudara Hafid. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana latar belakang kehidupan Halim Perdana Kusuma? Kedua, bagaimana peran Halim Perdana Kusuma dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949? C. Tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut. A. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, kritis, dan mampu menganalisis secara objektif dan dalam mengkaji proses terjadinya suatu peristiwa sehingga dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalamnya.
B. Untuk meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya disiplin sejarah. C. Untuk menumbuhkan rasa dan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. D. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis selama mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, pembahasannya langsung saya serahkan kepada saudara Ibrahim. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya ingin membahas dari hasil rumusan masalah yang kita petik 2 poin tadi. Oke, Halim dilahirkan pada tepatnya di Sampang, Madura, Indonesia pada tanggal 18 November 1942. Setelah lulus dari SD dan SMP serta menjenjang SMA untuk pribumi Indonesia, ia bergabung dengan Opleiding School for English and Mathematics, sebuah sekolah untuk mendidik penduduk pribumi Indonesia untuk pemerintahan di Magelang. Namun pada tahun kedua, ia memutuskan untuk keluar dan bergabung Akademi Angkatan Laut di Surabaya untuk bergabung sebagai tentara Hindia Belanda. Setelah menamatkan pendidikan di akademi tersebut, ia sempat bergabung dengan tentara KNIR di berbagai penerangan. Selama Perang Dunia Kedua, beliau pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force sebagai navigator dengan pangkat Wing Commander dan bertugas di skadron pengembang pesawat Lancaster dan B-24 di Belangkot. Selama bertugas, beliau telah menjalankan 44 misi pengeboman di seluruh Eropa. Setelah Perang Dunia II berakhir, beliau kembali lagi ke negara Indonesia. Pada saat itu, ia masih tergabung dengan Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Tetapi, beliau lebih memilih bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan dan telah menjalankan beberapa misi sampai ia gugur dalam tugasnya. Semasa perang, mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda di Sumatera pada tahun tepatnya 1948. Halim Perdana Kusuma dan Marsma Iswahyudi ditugaskan membeli perlengkapan senjata di Thailand. Keduanya ditugaskan dengan pesawat terbang multifungsi Avro Ansron RI-003. Pesawat terbang itu dipenuhi dengan berbagai senjata api, di antaranya karabin, brain gun, pistol, dan granat tangan. Dalam perjalanan pulang, pesawat terbang tersebut jatuh. Tidak diketahui penyebabnya, tetap diduga karena cuaca buruk dan karena ditembak di sabotase. Bangkai pesawat terbang tersebut ditemukan di sebuah hutan berdekatan dengan kota Lumut, Perak, Malaysia. Ketika itu masih bernama Uni Malaya. Namun, tim penyelamat hanya menemukan jasad Halim. Sementara jasad Iswahyudi tidak diketemukan dan tidak diketahui nasibnya hingga saat ini. Begitu juga dengan berbagai perlengkapan senjata api yang mereka beli di Thailand. Tidak diketahui kemana dibawa. Jasad Halim kemudian sempat dikebumikan di kampung Gunung Mesah, tidak jauh dari Kopeng, Perak, Malaysia. Pusat Data Toko Indonesia mencatat di daerah Gunung Mesah itu banyak bermukim penduduk keturunan Sumatera. Beberapa tahun kemudian, kuburan Halim digali dan jasadnya dibawa ke Jakarta dan dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selanjutnya, bab 3 penutup akan dibacakan langsung oleh saudara Hafid. Kesimpulan, kemerdekaan Indonesia telah memasuki usia 76 tahun. Pencapaian kemerdekaan memerlukan perjuangan yang sangat gigih dari para pahlawan yang ditandai dengan proklamasi. Proklamasi merupakan suatu simbol yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia, karena dari situlah bangsa Indonesia baru akan dapat menata diri untuk diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Akan tetapi, kemerdekaan yang diraih Indonesia pada tahun 1945 tidak serta-merta mendapatkan pengakuan dari negara-negara di seluruh dunia. Beberapa ancaman setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sehingga masih harus berjuang untuk mempertahankannya. Di berbagai daerah muncul perlawanan-perlawanan melawan penjajah yang kembali lagi ke Indonesia setelah kekalahan Jepang dari seluruh pada Perang Dunia Kedua. Berbagai serangan tersebut menuntut rakyat Indonesia terutama para pemimpin untuk menjaga kestabilan negara pasca kemerdekaan untuk mempertahankannya. Dalam mempertahankan kemerdekaan tidak lepas dari
bagi salah satu pahlawan Indonesia yang tercatat dalam sejarah, yaitu Halim Perdana Kusuma. Pemerintah Indonesia memberi penghormatan atas jasa dan perjuangan Halim dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan mengabdikan namanya pada Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Pemerintah juga mengabdikan namanya pada kapal perang KRI Abdul Halim Perdana Kusuma. Oke teman-teman sekalian, mungkin sampai sini saja tentang pemaparan makalah ilmu pengetahuan sosial yang berjudul Masa Kemerdekaan pada tahun 1945 dan 1950. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yomi, Saya Hafid. Saya Fakrasi. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.